Annyeonghaseyo. Kembali lagi dalam pembahasan tryout pembekalan. Hari ini bab 46 sampai 50 dan kembali lagi dengan saya, Wining Sianwasti, sebagai instruktur online kalian yang akan membahas pembahasan soal hari ini ya. Kita langsung masuk aja ke soal yang pertama tentang reading ya. Oke, di bagian sini sama masih berhubungan dengan gambar 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Pilihlah gambar lihatlah gambar berikut dan juga pilihlah kosakata yang tepat ya. Bagian sini kita bahas dari jawabannya dulu. Ada kata sario를 주도록 하세요. Ada turuk hada ya, pernah kita bahas sebelumnya. Dia bentuk suruhan kalau di bagian sini agar terlaksana dengan baik untuk kegiatannya. Tidak diterjemahkan, tidak apa-apa ya. Di situ berarti sario를 sudah itu artinya memberi, sario itu artinya pakan. Jadi memberikan pakan. Maka tidak sesuai dengan gambarnya ya. Kemudian untuk yang nomor 2 di situ ada mukir bori turuk haseo, ada kata borida, artinya adalah membuang, mugi itu artinya pakan, jadi membuang pakan. Di situ ada turuk haseo, bentuk suruhan yang kata tulisan tadi, maka boleh kita artikan buanglah pakan ya. Yang nomor 3 ada 돼지를 기르도록 하세요. 기르다 itu artinya menumbuhkan, membesarkan, itu bisa artinya ya. Jadi besarkanlah 돼지 itu artinya babi. Kemudian untuk yang terakhir di bagian situ ada 분뇨를 지우도록 하세요. Ada ciuda itu artinya membersihkan, bisa menghapus tergantung konteks yang dibicarakan ya. Karena di situ depannya ada kata punyo itu artinya kotoran, jadi ciuda di sini artinya adalah membersihkan. Jadi bersihkanlah kotoran. Maka jawabannya jelas ya, yang nomor 4. Oke. Kita coba lanjut untuk soal berikutnya, yang nomor 2. Oke, di bagian sini masih berhubungan dengan gambar lagi. Kita bahas dari yang nomor 1 dulu. Ada mose 찔렸어요. mose 찔리다 bentuk dasarnya. Artinya tertusuk paku. Ada mut ya, artinya paku. Kemudian tidak sesuai gambarnya. Kalau yang nomor 2 ada 화상을 입었어요. Ipta di situ maknanya bukan menggunakan, tapi bisa diartikan terkena. Ipta ya, salah satu artinya. Hwasang itu artinya luka bakar, jadi terkena luka bakar atau terbakar boleh. Kemudian untuk yang nomor 3 ada Yurika bakyossoyo. Bakida itu di situ artinya tertancap ya. Yuri itu artinya kaca, jadi tertancap kaca. Kalau yang nomor 4 ada 찰과상을 입었어요. 찰과상 itu artinya goresan gitu, luka gores. Ipta tadi ya, artinya salah satunya artinya terkena. Jadi terkena luka gores atau tergores bisa kita artikan lecet juga boleh. Maka untuk gambar yang sesuai dengan jawabannya adalah yang nomor 2 jelas ya, terbakar atau terkena luka bakar. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya, soal yang nomor 3. Sama, kalau seperti ini kita bahas dulu dari jawabannya ya, ada yang sikjang. Yang sikjang di sini artinya adalah tambak. Kemudian ada kwasuwon, artinya kebun. Ada sajang itu artinya tempat konstruksi, lokasi konstruksi, terserah artinya macam-macam. Kemudian ada yang gesang, artinya peternakan ayam. Maka kita coba bahas dari kalimatnya ya. Bagian sini ada 저는 뭐뭐뭐에서 일을 합니다. 저는 saya irada bekerja. Bekerja ada eso artinya di momomo tempatnya. Kalau kalimat pertama belum bisa, maka lanjut ke kalimat berikutnya dulu ya untuk penjelasannya biar tahu lokasinya di mana. Untuk yang berikutnya ada 아침에 가서 제일 먼저 하는 일은 물고기에게 사료를 주는 일입니다. 아침에 가서 가다 artinya pergi. Acim itu artinya pagi, jadi pergi di pagi hari. Ada aoso tata bahasa, kalau di sini konteksnya artinya lalu. Ada jail monjo yang paling utama. Hanen iren pekerjaan. Ya, jadi ilnya pekerjaan. Jadi pekerjaan yang pekerjaan yang pertama kali dilakukan adalah
Irimnida adalah pekerjaan yang sudah itu artinya memberikan. Kemudian ada kata sario, sario di situ artinya pakan, memberikan pakan, ada eg, tata bahasa artinya untuk atau kepada, kemudian ada mulgogi di situ artinya ikan. Nah, maka jelas ya, karena di situ pekerjaan yang memberi pakan kepada ikan untuk ikan, jelas jawabannya tempatnya berhubungan dengan tambak atau yang cang. Begitu, kita lanjut ya untuk soal yang berikutnya, yang nomor 4. Yang nomor 4, sama, kita bahas dulu untuk jawabannya, biar nanti enak ketika memasukkan. Ada tosek hada, itu artinya mengecat. Kemudian ada sending hada, itu artinya mengamplas. Ada curip hada, itu artinya merakit. Dan ada cedan hada, artinya mengukur. Kita bahas dari kalimatnya, bagian situ. Ada kata kagur mandil tata bahasa ketika atau saat boleh. Ada mandelda artinya menggunakan, mandelda bukan menggunakan tapi membuat. Ada kagu itu artinya perabot, perabot, perabotan mebel juga boleh, tergantung konteks yang dibicarakan ya. Mebel. Oke. Jadi ketika membuat perabotan, 제일 먼저 해야 하는 일은 sama dengan yang tadi ya, il pekerjaan, aoya hada harus, kata bahasa di situ ya, muncul lagi kata harus, kemudian ada hadanya dilakukan, 제일 먼저 yang paling utama. Jadi pekerjaan yang harus dilakukan pertama kali, baru langsung bisa diartikan atau saat itu juga boleh untuk kata baru ya. Wonmok itu artinya kayu. Kemudian ada momomo kirim merah adalah pekerjaan. Maka kita coba bahas, masukkan satu-satu ya. Ketika membuat perabotan, pekerjaan yang harus pertama kali dilakukan adalah pekerjaan. Kita masukkan satu-satu. Mengecat kayu tidak sesuai. Yang nomor 2, pekerjaan yang mengamplas kayu juga kurang tepat. Kalau merangkai kayu juga kurang tepat, maka jawaban yang benar adalah yang nomor 4 ya, mengukur kayu terlebih dahulu. Nah, tapi kita juga bahas untuk kalimat berikutnya, karena meskipun sudah dapat jawabannya, buat tambah-tambah kosakata, ada 용도에 맞게 정확한 크기로 재는 것이 중요합니다. Ada 중요하다, artinya penting. Kemudian ada jeda di sini artinya mengukur ya, sama kayak jeda nada. Mengukur, ada kegiro sesuai, ada ro di sini kan maknanya ada banyak, pernah kita bahas ro ya, artinya bisa bisa sesuai, bisa dengan, bisa menggunakan macam-macam. Nah di sini sesuai boleh. Sesuai kegi itu ukuran. Nah, kemudian ada conghak hada itu artinya tepat, sesuai. Jadi penting untuk mengukur sesuai dengan ukuran yang tepat. Make dengan mengepaskan. Mata di situ artinya selain artinya benar, bisa kita artikan mengepaskan. Mengepaskan, membenarkan, kayak gitu ya. Mengepaskan sesuai dengan yungtu. Yungtu itu artinya fungsi, manfaat, dan seterusnya ya. Jadi di bagian sini ada 용도에 맞게 정확한 크기로 재는 것이 중요합니다. Penting untuk mengukur sesuai dengan ukuran yang tepat dengan mengepaskan atau menyesuaikan sesuai dengan fungsinya. Begitu ya, maka jawabannya jelas yang nomor 4. Oke. Kita coba lanjut untuk soal yang nomor 5 ya. Nomor 5 sama, kita harus bahas dulu untuk jawabannya, biar nanti ketika masukkan enak. Ada sangel itas. Sama ya, sang tadi artinya luka gores, tergores, lecet, boleh kita terkena. Jadi terkena luka gores, tergores atau lecet. Ada yuri kapakida tadi sudah juga. Yuri itu kaca, pakida itu tertancap. Jadi tertancap kaca. Kemudian ada sunkaragi jalida. Jalida itu artinya terpotong. Kalau jareda itu artinya memotong. Kalau jalida jadi pasif artinya terpotong. Sunkarak jari tangan. Jadi jari tangannya terpotong.
atau kalau tergores ada kosakata lainnya. Nanti kita bahas ada yang muncul. Kemudian berikutnya ada kase jongdok beda. Jongdok beda itu artinya keracunan ya. Tergantung konteksnya kalau jongdok beda itu bisa diartikan ketagihan itu bisa loh ya. Tapi tergantung kata yang ada di depan. Kalau karena depannya itu ada kata kase, gas, maka jongdok beda itu di situ artinya keracunan, jadi keracunan gas. Tapi jongdok beda tadi kata Disan bisa loh kita artikan ketagihan itu bisa. Contohnya mayak. Mayak ini artinya narkoba. Oke, jadi mayagel jenduk beda. Jadi artinya ketagihan narkoba gitu. Jadi tergantung konteks ya untuk kata jenduk kata artinya bisa macam-macam. Kemudian kita bahas dari paragrafnya. Di situ ada kata 작업을 하다가 udah muncul lagi untuk kosakata yang kemarin kita sudah bahas. Ada kata daga, artinya ada dua kemarin ya. Bisa kita artikan pas, bisa kita artikan lalu. Jadi pas bekerja, 작업을 하다. 작업 하다 sama kayak irada ya bekerja. 뭐뭐뭐 것을 막기 위해서 환기를 자주 해야 합니다. Ada ke belakang aja langsung ada kata jaju. Jaju itu artinya sering. Kemudian ada kata yahada yahada ya, tata bahasa lagi-lagi muncul selalu muncul artinya harus. Jadi harus sering harus sering ada hwanggir hada. Hwanggi itu artinya ventilasi. Ya, hwanggi itu artinya ventilasi. Jadi hadanya di sini boleh macam-macam ya, tinggal disesuaikan aja, bisa kita artikan mengatur boleh. Jadi harus sering mengatur ventilasi, ada tata bahasa Kiwi Heso yang kemarin kita sudah pelajari ya, boleh kita artikan untuk, bisa diartikan demi, bisa diartikan agar, boleh nggak apa-apa juga. Jadi untuk ada makta di situ artinya mencegah. Kita coba masukkan satu-satu ya. Jadi 작업을 하다가 pas bekerja harus sering mengatur ventilasi untuk atau agar mencegah apa? Kita masuk satu-satu tergores, kurang tepat ya. Kemudian tertancap kaca juga nggak sesuai. Dari terpotong juga nggak sesuai. Kalau yang berhubungan dengan ventilasi pasti tentang keracunan gas. Maka jawabannya nomor 4 ya. Begitu. Oke, kita coba lanjut untuk soal yang berikutnya ya, soal yang nomor 6. Oke, soal nomor 6 sama, kita bahas dulu untuk jawabannya, ada poanyon, itu artinya pelindung wajah. Kemudian ada anjonke, artinya tali pelindung, boleh tali pengaman, tali keselamatan, macam-macam terserah artinya ya. Ada anjonhwa, artinya sepatu keselamatan, sepatu pelindung. Anjon canggap, canggap itu sarung tangan, jadi sarung tangan pelindung atau sarung tangan keselamatan. Maka kita coba bahas untuk jawabannya. Untuk soalnya ya, di situ ada kata 높은 곳에서 작업을 할 때, tata bahasa lagi di situ ada kata 때, artinya saat, ketika, boleh. Ada 작업하다 artinya bekerja, saat bekerja, ada eso artinya di, good itu artinya tempat. Nop, nopta. Ada en di bagian sini tata bahasa juga ya, menyatakan kata yang. Nopta artinya tinggi. Jadi ketika bekerja di tempat yang tinggi, arero torojil wihomi 있습니다. Ada ita artinya ada, wihom hada itu artinya bahaya, torojida itu artinya jatuh. Arero ada ro di sini maknanya ke. Karena ro ada banyak ya artinya ya. Ada are artinya bawah. Jadi ketika saat bekerja di tempat yang tinggi ada bahaya jatuh ke bawah. Keromero oleh karena itu, dikarenakan hal itu boleh macam-macam artinya ya. Oleh karena itu, bandesi itu artinya harus, biasanya untuk tata bahasa bandesi atau kok, biasanya tata bahasa yang mengikuti pasti aoyahada yang artinya sama ya, artinya harus. Harus irada bekerja
Ada go di bagian sini, maknanya bisa banyak, bisa artinya dan, bisa artinya dengan. Kalau di sini konteksnya dengan. Jadi harus bekerja dengan. Meda itu artinya memakai ya. Salah satu dari kata memakai ada banyak. Salah satunya meda. Memakai apa? Nah, karena di sini berhubungan dengan jatuh ke bawah, tempat yang tinggi, begitu jelas jawabannya yang nomor 2. Tentang anjenke atau tali pengaman atau tali keselamatan. Itu. Makanya kalau kalimat pertama tidak menemukan jawabannya, maka lanjut kalimat berikutnya. Kalau udah dapet ya udah langsung masuk ke soal berikutnya aja ya. Oke, kita coba masuk untuk soal yang nomor 7. Soal nomor 7 masih ada kata muasedehan. Muasedehan tentang apa gitu ya. Oh, ini masih bingkan ya kolom kosongnya. Kita coba bahas dulu untuk jawabannya aja langsung. Ada husigel jihada. Nah ini jihada sebenarnya maknanya ada banyak juga ya. Jihada itu bisa kita artikan mabuk. Mabuknya, mabuk-mabukan. Contoh depannya pasti ada kata aslinya. Jadi surel jihada, maka artinya mabuk alkohol. Tapi kalau jihada di sini, maknanya bukan mabuk, tapi maknanya lebih ke kata mengambil. Karena depannya apa? Ada kata fisik ya, jadi mengambil cuti. Kemudian untuk yang nomor 2 ada stretching hada, stretching, peregangan. Hada kegiatannya, jadi melakukan peregangan. Oke, kemudian ada golgoru sobjihada. Sobjihada itu artinya mengkonsumsi. Golgoru bisa kita artikan makanan seimbang, makanan 4 sehat 5 sempurna, terserah ya mau dimaknai sebagai apa. Jadi mengkonsumsi makanan seimbang, makan makanan seimbang ya terserah ya. Cuma beda diksi aja, beda pilihan kata. Oke, kemudian ada lagi Chongyo 청결을 유지하기. Ada yujihada. Yujihada itu artinya menjaga. Songhyul itu artinya kebersihan. Jadi menjaga kebersihan. Kita bahas untuk soalnya. Bagian situ ada kata 작업장 환경이 별로 깨끗하지 않아서 ada tata bahasa di situ ada kata aoso. Kalau di sini lebih merujuk pada kata renang. Karena si anta tata bahasa lagi artinya tidak, tapi untuk kata bentuk kata tidak, si anta maupun an, ketika ada kata belum, maka tidaknya berkurang. Maksudnya tidak, kalau ada belumnya bisa kita artikan tidak terlalu. Gitu ya. Ada keket hada, itu artinya bersih. Jadi tidak terlalu bersih. Apanya yang tidak terlalu bersih? Cakup sang panjong. Panjong itu artinya lingkungan. Ada cakup sang itu artinya tempat kerja. Oke, jadi karena tempat kerja tidak terlalu bersih, nel ini artinya selalu. Sama kayak hangsang ya. Kemudian tata bahasanya ada kiwihe lagi. Pernah kita bahas kemarin kiwihe artinya bisa untuk, bisa diartikan demi, bisa kita artikan agar, nggak apa-apa juga. Maknanya bisa banyak ya. Kemudian ada esnen pyonyeyo, nen tidak muncul lagi, artinya termasuk. Kadang bisa pyonida itu artinya lumayan, tergantung konteks lagi. Hmm. Kemudian ada kata estedah. Estedah di situ artinya berusaha keras. Berusaha keras. Oke, jadi kita coba masukkan ya untuk soal-soalnya. Bagian sini ada karena tidak tempat kerja tidak terlalu bersih, lingkungan tempat kerja tidak terlalu bersih. Kami atau saya tergantung konteks ya, termasuk yang bekerja keras untuk atau agar apa? Mengambil cuti nggak sesuai. Agar apa? Agar selalu melakukan peregangan juga nggak sesuai ya. Kemudian makan makanan seimbang, mengkonsumsi makanan seimbang juga kurang tepat, pasti jelas jawabannya adalah yang nomor 4. Ada 정경을 유지하기. Jadi untuk menjaga kebersihan. Begitu karena berhubungan dengan kata bersih itu tadi. Itu ya, maka jawabannya jelas nomor 4. Kita coba lanjut untuk soal yang berikutnya. Oke, bagian sini. Kita bahas aja dulu untuk jawabannya biar nanti enak ya ketika masukkannya.
Ada kata "주위가 어둡기 때문에", ada kata "cuwi" di situ artinya lingkungan sama kayak tadi ya. Kemudian ada kitemune tata bahasa. Kitemune itu artinya karena. Oke, kemudian ada odupta bentuk dasarnya, artinya gelap. Jadi karena lingkungannya gelap. Kemudian atau lingkungan atau daerah sekitar gitu ya. Ada cakopi wihomhagi temune untuk yang nomor dua, karena cakop, cakop itu pekerjaannya wihomhada bahaya. Karena pekerjaannya berbahaya. Kemudian kalau yang nomor tiga ada cakop cangi cicobun hagi temune, karena cakop cang tempat kerja, cicobun hada itu artinya jorok, kotor ya. Jadi karena tempat kerjanya jorok atau kotor. Kemudian ada lagi yang nomor empat ada anjon 장비가 부족하기 때문에, karena peralatan keselamatan atau alat pelindung 부족하다 itu artinya kurang. Oke, jadi karena kekurangan alat keselamatan. Maka untuk soalnya kita bahas dulu ada 작업을 할 때, ketika 작업하다 bekerja. 장갑을 착용하는 이유는, iyu itu artinya alasan, ada 착용하다 menggunakan, 장갑 itu artinya sarung tangan. 무엇 artinya apa. Jadi nanyain ketika bekerja, apa alasannya menggunakan sarung tangan? Itu maknanya ya. Maka ini sudah bisa kasih untuk poin pentingnya ada di bagian kalimat pertama. 프레스 작업을 할 때는 위험하니까 조심해야 합니다. Ada lt lagi-lagi muncul ya, sama ya artinya saat atau ketika. Takop hada muncul lagi bekerja. Press itu press, jadi ketika bekerja, melakukan pekerjaan press. Wihom hanika ada edika lagi artinya karena. Biasanya kalau untuk edika karena itu lebih ke bentuk suruhan atau rekomendasi dan macam-macam ya. Wihom hada artinya bahaya. Jadi karena berbahaya, josin ya hamida, harus berhati-hati. Begitu. Maka jawabannya jelas kenapa kok pakai sarung tangan, karena untuk pekerjaan pers itu berbahaya. Itu jawabannya jelas ya, yang nomor 2. Begitu. Oke, untuk sisanya nanti bisa kalian pelajari. Kalau ada kosakata yang nggak tahu bisa ditanya nanti ya. Oke, kita coba lanjut aja untuk soal yang nomor 9. Oke, nomor 9 ini sama ini dulu kita bahas anepan papan informasi, ada 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak benar atau tidak sesuai dari 설명 penjelasan papan informasi. Nah, kita bahas dari soal nomor 1 ya. Ada 안전 교육을 합니다. Ada melakukan 교육 itu artinya pelatihan, anjan keselamatan. Melakukan pelatihan keselamatan. Oke, langsung ada jawabannya nggak apa-apa. Jadi untuk yang nomor 1 dia benar ya. Kenapa? Karena di sini sudah jelas. Anjan 교육 dari judulnya ya. Yang di sini dicarinya yang tidak sesuai atau tidak benar, maka jawabannya bukan nomor 1. Kalau yang nomor 2 ada 교육은 개강당에서 합니다. Untuk 교육 pelatihannya adanya di sini dilakukan 개강당에서 di hall utama atau aula utama. Maka 장소nya dilihat di bagian sini ya. 장소 itu artinya tempat. Tempatnya di Kangtang, aula utama atau hall utama. Maka yang nomor 2 juga pernyataannya sesuai, padahal yang dicari yang tidak. Lanjut nomor 3, 목요일 오전에 교육을 합니다. Melakukan pelatihan di pagi. Oh, ini ada kata 목요일, Kamis pagi. Kita lihat di kata ilsi, jadwalnya, jamnya, ada irol 27일 nah ini 목요일, jamnya jam 14 sampai 16, berarti jam 2 sampai 4 sampai jam 4 sore ya. Padahal
Di pernyataan yang nomor 3 ini ada kata ojon yang menyatakan kata pagi. Maka jawabannya tidak sesuai, yang tidak benar jawabannya nomor 3. Itu ya. Kemudian kalau yang nomor 4 ada 2시간 동안 selama 2 jam 교육을 할 겁니다. Akan melakukan pelatihan selama 2 jam. Maka sesuai juga karena yang tadi ya dari jam 2 sampai jam 4 itu kan 2 jam. Jelas jawabannya nomor 3. Kita coba lanjut ya, ini masih gampang untuk soalnya. Nomor 10. Oke, bahas lagi yuk untuk jawabannya dulu biar nanti ketika masuk enak. Ada bibimbap을 가장 좋아합니다. bibimbap을 가장 좋아합니다. 가장 itu paling, 좋아하다 suka. Jadi paling suka bibimbap. Kalau yang nomor 2 ada kogi boda, ada boda ya digunakan untuk membandingkan sesuatu daripada kogi daging, 채소를 더 좋아합니다. 더nya artinya lebih suka sayur. Kalau yang nomor 3 ada 고향에서도 bibimbap을 좋아했습니다. Suka bibimbap di kampung halaman, saat ada di kampung halaman maksudnya ya. Maka lanjut dulu. Kalau yang nomor 4 ada bibimbap의 매운맛에 익숙해졌습니다. Ada di situ kata 익숙하다, ini artinya terbiasa. 익숙해지다, terbiasa ya. Ada tata bahasa AO juga nanti kita bahas. Biasanya nempel pada kata sifat biasanya yang menandakan artinya semakin atau jadi. Jadi semakin terbiasa dengan mat rasa, meun dari kata meta itu artinya pedas, bibimbap ya. Jadi sudah jadi terbiasa dengan rasa pedas bibimbap. Oke, nah yang untuk soalnya ini ada ikre 내용과 다른 것은 무엇입니까? Ada 다른 것 ya, hal yang berbeda. Ada kata daruda. Dengan neong itu isi, ikel itu artinya tulisan, bisa paragraf, bolehlah kita maknai gitu ya. Jadi hal yang berbeda dengan isi paragraf ini apa gitu. Untuk poin pentingnya sudah bisa kasih warna kuning ya. Ada 고향에 있을 때는 한국 음식을 먹어본 적이 없습니다. Ada tata bahasa bagian sini ada AO 본적이 없다. Artinya tidak pernah. Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Tidak pernah. Mokta makan, tidak pernah makan. Amsik makanan. Hangguk Korea. Jadi tidak pernah makan makanan Korea ketika atau saat di kampung halaman. Nah, berarti jawaban yang tidak sesuai atau berbeda dengan paragraf ini adalah yang nomor 3. Karena di sini penjelasannya adalah 고향에서도 비빔밥을 좋아했습니다. Sudah suka bibimbap di kampung halaman. Itu saat ada di kampung halaman itu udah suka gitu. Padahal di sini dia menjelaskan bahwa ketika di kampung halaman tidak pernah makan makanan Korea gitu. Maka jelas ya jawabannya nomor 3. Jadi, kita lanjut lagi. Untuk readingnya sudah selesai, kita masuk ke soal listening. Oke, kita dengarkan dulu audionya. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번, 떨어져서 다쳤어요. 다시 들으십시오. 떨어져서 다쳤어요. Oke, kita coba bahas ya. Untuk audionya tadi ada 떨어져서 다쳤어요. Ada toro, tidak ada aoso dulu ya. Aoso di sini merujuk pada kata karena. Ada 떨어지다 untuk bentuk dasarnya, artinya jatuh. Karena jatuh, 다쳤어요 itu artinya terluka. Oke, maka jelas ya. Jawabannya nomor 1 gambarnya. Lanjut untuk berikutnya ya. Nomor 2. Kita dengarkan lagi. 2번, 보안경을 썼어요. 다시 들으십시오.
보안경을 썼어요. Oke, kita bahas untuk audionya tadi ada poanggong을 썼어요. 썼어요 itu dari kata seda, artinya menggunakan. Ya, kalau seda itu menggunakan yang khusus kebanyakannya dipakai di bagian kepala, contohnya kacamata, topi, kemudian bandana, dan sebagainya ya. Oke, jadi menggunakan poanggong itu artinya kacamata pelindung atau kacamata keselamatan. Kacamata pelindung. Maka jelas ya, jawabannya gambar yang nomor 2. Kita dengarkan lagi lanjutannya yang nomor 3 ya. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번, 지금 누가 샌딩 작업을 하고 있어요? 다시 들으십시오. 지금 누가 샌딩 작업을 하고 있어요? Oke, kita coba bahas ya. Ada 지금 artinya sekarang. 누가 itu artinya siapa. Sending 작업 itu artinya pekerjaan. Sending mengamplas. Ya, ada hadak melakukan. Puita sedang ya tata bahasa. Jadi sekarang siapa yang sedang melakukan pekerjaan mengamplas, pekerjaan sending, maka jawabannya kita bahas dari nomor 1 ya. 제가 먼저 할게요. saya 할게요 akan ada melakukannya 먼저 artinya lebih dulu. Jadi saya akan melakukannya duluan, boleh nggak sesuai ya. Kalau yang nomor 2 ada 민수씨가 하고 있을 거예요. Ada kata 거예요 ya. Di situ lebih ke kata 거예요 kan artinya akan, pernah Desain kasih tahu ya. Sebenarnya untuk 거예요 bisa kok diartikan hal yang lain. Bisa kita artikan sepertinya, mungkin itu juga bisa, tergantung konteks kalimat, tergantung diksi yang paling enak yang mana gitu ya. Jadi di situ 민수씨가 하고 있을 거예요. Minsu mungkin sedang melakukannya itu bisa maknanya ya. Jadi untuk kata koyo bisa digunakan kalau merujuknya ke orang ketiga, maka menjadi dugaan. Boleh diartikan sepertinya, bisa kita artikan mungkin boleh. Jadi, karena kita kan nggak bisa mengecek benar atau enggak nih, gitu ya. Jadi sepertinya Minsu sedang melakukan, atau boleh sepertinya diganti pakai kata mungkin boleh. Mungkin Minsu sedang melakukannya, kayak gitu juga boleh. Oke. Maka jelas ya jawabannya nomor 2 karena kan merujuk pada siapa gitu. Kalau yang nomor 3 ada 저는 sending 작업을 해봤어요. Ada tata bahasa aobata artinya pernah melakukan pekerjaan mengamplas. Maka nggak sesuai juga ya. Kalau untuk yang nomor 3 3시까지는 작업이 끝날 거예요. Mungkin pekerjaan selesai sampai jam 3. Enggak sesuai juga. Lanjut ya. Untuk soal berikutnya nomor 4. Lagi-lagi kita coba dengarkan untuk audionya. 4번, 안전장갑을 안 꼈네요. 안전장갑을 안 끼면 손을 다칠 수 있어요. 다시 들으십시오. 안전장갑을 안 꼈네요. 안전장갑을 안 끼면 손을 다칠 수 있어요. Oke, kita coba bahas audionya ya. Ada o gitu ya. Kaget, ada 안전장갑을 안 켰네요. Ada neo ya, biasanya boleh kita artikan wah boleh, atau sesuatu yang kita nggak tahu terus baru tahu gitu. Oke ya, ada neo. Terus ada kata kerjanya ada pada kata tidak. Tidak ini juga artinya memakai. Tapi memakainya biasanya sesuatu yang dipakai di tangan atau sesuatu yang dia ada rongganya dan bisa dimasukkan gitu ya. Contohnya cincin itu
Oksigen kan dia berongga, jadi bisa dimasukkan, maka bisa pakai kata tidak. Sarung tangan juga bisa. Kebanyakannya biasanya dipakai di bagian tangan ya untuk kata tidak. Kemudian ada kata an di situ artinya tidak. Anjun sangkap sarung tangan pelindung atau sarung tangan keselamatan. Oh, kamu nggak pakai sarung tangan keselamatan ya gitu. Anjun 장갑을 안 끼면 ada yang di situ artinya jika, kalau, ada an tidak tadi ya, tidak memakai, ada tidaknya sama ya, tidak memakai sarung tangan keselamatan. 손을 다칠 수 있어요. Ada tata bahasa 수 있다 artinya bisa. 다치다 tadi sudah muncul ya kosakatanya artinya terluka. Apanya terluka? Tangan. Jadi jika kamu tidak memakai sarung tangan keselamatan, maka tanganmu bisa terluka. Gitu. Maka kita coba bahas untuk ekspresi untuk jawab kira-kira bagaimana. Kalau yang nomor 1 ada 얼른 가서 찾아보세요. 얼른 itu sama kayak 빨리 artinya cepat, segera. 가서 가다 artinya pergi. Jadi cepat pergi, ada aoso di situ artinya lalu. 찾아보세요 ada seyo ya bentuk suruhan, ada aoboda bentuk kata coba, kemudian ada cata artinya menemukan, mencari, tergantung konteksnya. Jadi cepat cari lalu coba cari, cepat pergi lalu cobalah mencarinya. Kemudian nggak sesuai ya untuk yang nomor 2 ada 장갑을 새로 샀어요. Membeli 장갑 sarung tangan, 새로 baru, membeli sarung tangan baru, nggak sesuai juga. Kalau yang nomor 3 깜빡했어요 artinya lupa. Duh, saya lupa nih. 지금 낄게요. Sekarang saya ilkeo akan tidak memakai. Jadi tuh aku lupa nih. Saya akan memakainya sekarang. Sudah maka jelas ya jawabannya nomor 3. Kalau yang nomor 4 ada 병원에 가야 될 것 같아요. Ada 것 같다. Sepertinya akan. Terus ada tata bahasa aoya cerita harus. Kada pergi 병원에 rumah sakit. Sepertinya saya harus pergi ke rumah sakit. Maka tidak sesuai juga ya. Karena tangannya nggak terluka. Itu hanya penjelasan kalau. Gitu. Jadi nggak benar-benar terluka. Jawabannya jelas yang nomor 3. Lanjut ya, untuk yang nomor 5. Soal nomor 5 kita dengarkan lagi audionya. 5번, 잠깐만요. 여기는 안전모가 없으면 들어갈 수 없습니다. 다시 들으십시오. 잠깐만요. 여기는 안전모가 없으면 들어갈 수 없습니다. Oke, kita coba bahas ya untuk soalnya. Audionya tadi ada 잠깐만요. Itu artinya sebentar. 잠시만요 juga sama kosakata lainnya ya. Ada 잠깐만요, ada 잠시만요. Sama-sama artinya sebentar. Yogi di sini. Ada 안전모가 없으면, ada tata bahasa o면, di situ artinya jika, kalau, opta, tidak ada, atau tidak punya, tergantung konteks ya. Tidak ada, atau tidak punya. Kalau tidak ada 안전모, helm keselamatan, 들어갈 수 없습니다. Ada tata bahasa 수 없다 artinya tidak bisa. 들어가다 itu artinya masuk, jadi tidak bisa masuk. Jadi sebentar, di sini kalau tidak punya atau tidak ada helm keselamatan, maka tidak bisa masuk. Begitu ya. Maka jawaban yang sesuai apa? Nomor 1, 벌써 확인했습니다. 벌써 sudah 확인하다 mengecek. Saya sudah mengeceknya. Kalau yang nomor nggak sesuai ya. Kalau yang nomor 2 ada 얼른 쓰고 오겠습니다. Ada 오겠습니다. Ada cat bentuk future artinya akan. Udah datang. Go di bagian sini merujuk pada kata dengan.
sudah menggunakan 얼른 cepat. Jadi saya akan datang dengan menggunakannya segera. Gitu ya. 얼른 bisa cepat, bisa segera tergantung konteks. Apa? Jelas. Jawabannya nomor 2 ya. Oke. Kemudian yang nomor 3 ada 빨리 가라 신으십시오. Ada tata bahasa ushipsio di sini. Dia merupakan bentuk perintah tapi bentuknya formal atau resmi ya. Ushipsio artinya lah, silahkan boleh. Silahkan atau lah boleh. Cinta di situ artinya memakai, tapi memakainya khusus di bagian kaki, alas kaki apapun, bisa sendal, bisa sepatu, ya, sesuatu yang dipakai di kaki lah ya. Kara cinta itu artinya mengganti. Jadi melepas, kemudian pakai lagi, gitu ya. Itu kara cinta. Kemudian kalau misal mengganti baju, maka gara ipta, tergantung ya untuk memakainya dipakai di mana. Kalau baju pakai ipta, kalau kaki pakai cinta, dan seterusnya. Pali artinya cepat. Jadi saya pakailah, nah, oke kita artiin gantilah aja ya. Karena kan dia dilepas terus dipakai lagi. Dipakai bisa hal yang sama atau bisa berbeda. Jadi boleh kita artikan gantilah dengan cepat gitu ya. Karena di sini gantinya di situ ada kata cinta, maka bisa kasih di sini alas kaki tergantung konteks ya. Bisa sandal, bisa sepatu dan seterusnya. Kalau yang nomor 4 ada itsuguro 들어가면 됩니다. Ada emyon beda. Waktu itu kita sudah bahas ya. Bisa kita artikan boleh, bisa kita artikan tinggal atau cukup, terserah. Ya, dipilih aja salah satu yang sesuai yang mana. Jadi 이쪽으로 들어가면 됩니다. Tinggal masuk ke arah sini. Ke sebelah sini, ke sini boleh. Tergantung konteks ya, bisa tinggal, bisa boleh. Udah jelas, jawabannya nomor 2. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya ya, yang nomor 6. Dengarkan audionya lagi. 6번, 손가락이 베였어요. 다시 들으십시오. 손가락이 베였어요. Oke, di situ untuk audionya ada sonkaragi beyosayu. Untuk sonkarak artinya jari ya, jari tangan. Kemudian ada ini bentuk dasarnya adalah beida, itu artinya bisa diartikan tergores. Lebih ke teriris aja ya, lebih enak bahasanya. Jadi untuk kata beida, teriris. Iya. Maka jari tanganku teriris gitu ya. Maka jawabannya untuk yang nomor 1 ada gips를 하세요. gips를 하다 itu artinya gips lah gitu ya. Gips. Pakailah gips itu boleh. Kalau yang nomor nggak sesuai ya, tangannya teriris kok di gips. Kalau yang nomor 2 ada 찜질을 하세요. Artinya kompreslah. Yang nomor 3 ada 밴드를 붙이세요. 붙이다 itu artinya menempelkan. 밴드 itu artinya plaster luka. Jadi tempellah plaster luka. Apa jelas ya jawabannya nomor 3. Kalau yang nomor 4, 밭을 붙이세요. Tempellah koyo. Lanjut ya, untuk yang nomor 7. Kita dengarkan dulu audionya. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 7번, 저는 공장에서 프레스 작업을 하고 있어요. 프레스 기계는 좀 위험하지만 작동하는 방법을 잘 알고 안전하게 사용하면 사고를 줄일 수 있어요. 일할 때 딴 생각을 하거나 안전수칙을 지키지 않으면 크게 다칠 수 있으니까 조심해야 해요. 전에 저도 다친 적이 있는데요. 정말 한순간이었어요. 다시 들으십시오. 저는 공장에서 프레스 작업을 하고 있어요.
프레스 기계는 좀 위험하지만 작동하는 방법을 잘 알고 안전하게 사용하면 사고를 줄일 수 있어요. 일할 때 딴 생각을 하거나 안전수칙을 지키지 않으면 크게 다칠 수 있으니까 조심해야 해요. 전에 저도 다친 적이 있는데요. 정말 한순간이었어요. Oke. Oke, kita coba lanjut ya. Oke, jadi kita lanjut untuk jawabannya. Soalnya dulu ya. ada 사고를 줄이려면 어떻게 해야 합니까? Di situ ada nya, tata bahasa artinya jika ada rio di sini. Ryo-myeonnya jika bermaksud. Jika bermaksud, 줄이다 itu artinya mengurangi. Mengurangi sago kecelakaan. Jadi jika bermaksud untuk mengurangi kecelakaan, 어떻게 해야 합니까? harus bagaimana gitu. Maka di bagian sini bahas dulu untuk jawabannya aja dulu ya. Ada 빨리 움직여야 해요. 빨리 itu cepat, 움직이다 itu artinya bentuk dasarnya 움직이다, artinya bisa bergerak, bisa artinya berpindah. Aoya ada tata bahasa ya. Jadi artinya harus bergerak cepat gitu boleh. Harus cepat berpindah itu juga boleh. Tergantung konteksnya aja ya. Kalau yang nomor 2 ada 자주 사용해보면 돼요. Ada tata bahasa o면 되다 artinya tinggal. Boleh. Tadi ya bisa diartikan tinggal, boleh tergantung konteks. 사용해보다. Ada aoboda di sini artinya coba. 사용하다 menggunakan 자주 itu sering. Jadi artinya bisa diartikan boleh sering mencoba menggunakan. Tergantung konteks ya. Kata 면되다 bisa tinggal, bisa boleh tergantung konteks. Kalau yang nomor 3 ada 다른 작업을 함께 해야 해요. Artinya di sini ada aoya ada harus, adanya di sini melakukan, cakup itu pekerjaan, 다른 itu yang lain. Jadi harus mengerjakan pekerjaan lain 함께 secara bersamaan gitu ya. Jadi harus melakukan pekerjaan lain bersamaan. Nah, kemudian yang nomor 4 ada 자동 방법을 잘 알고 있어야 해요. Harus mengetahui caranya dengan baik 방법 cara 작동 mengoperasikannya. Jadi harus tahu cara mengoperasikannya. Tadi di bagian sini pertanyaannya jika bermaksud untuk mengurangi kecelakaan harus melakukan apa gitu. Poin pentingnya pada audio tadi adalah bagian sini nih. 프레스 기계는 좀 위험하지만 작동하는 방법을 잘 알고 안전하게 사용하면 사고를 줄일 수 있습니다. Di sini ada kata press 기계 artinya mesin press. 좀 위험하지만 sedikit ada 좀 di sini artinya sedikit. Ada 위험하다 itu artinya bahaya, berbahaya. Ada tata bahasa di situ ada kata jiman artinya tetapi. Jadi mesin press sedikit berbahaya tapi 작동하는 방법 잘 알고 안전하게 사용하면 tata bahasa면 jika di sini dari sini ya 잘 알고 tahu caranya dengan baik 방법 itu cara 작동하다 mengoperasikan. Jadi jika tahu dengan baik cara mengoperasikannya, go dan 안전하게 사용합니다. Menggunakan dengan aman atau boleh juga kita artikan begini. 작동하는 방법을 잘 알고 안전하게 사용합니다. Jika menggunakan dengan aman dan tahu dengan baik cara mengoperasikannya, 사고를 줄일 수 있습니다. Bisa Surida itu artinya tadi mengurangi sago kecelakaan gitu. Maka jelas jawabannya adalah yang nomor 4. Sesuai dengan yang poin ini tadi ya. Kita coba lanjut untuk soal berikutnya yang nomor 8.
Kita dengarkan lagi audionya dulu. 8번. 아주머니, 계란 선별 다 했어요. 이제 뭐 하면 돼요? 벌써 다 했어요? 수고했어요. 그럼 이제 저쪽 닭장에 사료 좀 주세요. 네. 그런데 사료는 어디에 있어요? 비닐하우스 옆에 있는 창고에 있어요. 다시 들으십시오. 아주머니, 계란 선별 다 했어요. 이제 뭐 하면 돼요? 벌써 다 했어요? 수고했어요. 그럼 이제 저쪽 닭장에 사료 좀 주세요. 네. 그런데 사료는 어디에 있어요? 비닐하우스 옆에 있는 창고에 있어요. Oke, kita coba bahas ya. Jadi untuk yang bagian sini kita bahas dulu ada 아주머니 계란 선별 다 했어요. 아주머니 bibi. Ada 계란 선별 다 했어요. Ada 계란 선별. 선별 itu artinya menyortir, mengklasifikasikan bolehlah. Keran artinya telur, sampai lupa. Menyortir telur ada ta, semua, saya sudah selesai. Jadi, Azumoni saya sudah selesai menyortir telurnya. Ije, sekarang Mohamed Deo tinggal ngapain lagi, gitu. Ngapain apa, melakukan apa lagi, gitu ya. Kemudian ada 벌써 다 했어요. Wah, sudah selesai semua kah? 수고했어요. Boleh maknanya juga banyak ya kalau sugohaseyo biasanya untuk memuji. Boleh kok kita artikan kayak good job, kerja bagus. Terima kasih atas kerja kerasnya itu juga boleh. Tergantung konteksnya ya. Maknanya bisa macam-macam. Yang penting kalian paham untuk kata sugohaseyo itu digunakan untuk memuji seseorang. Gitu. Lanjut ada 그럼 이제 저쪽 닭장에 사료 좀 주세요. 그럼 kalau begitu 이제 sekarang bisa tulis juga ya takutnya kalian bingung. 이제 sekarang kemudian ada 좀 주세요. 주세요 berilah. 사료 itu artinya pakan, berilah pakan. Di ada 닭장 di situ artinya kandang ayam. Kandang ayam cocok di sana. Sebelah sana dulu. Oke, jadi kalau begitu sekarang berilah pakan di kandang ayam yang sana tuh, gitu ya maknanya. Ada nih, iya, keronde. Ngomong-ngomong, tapi boleh maknanya tergantung ya untuk kata keronde. Sario는 어디 있어요? Sario pakan, 어디에 있어요? Ada di mana? 비닐하우스 옆에는 창고에 있어요. Ada kata 비닐하우스 옆에는 창고에 있어요. Itu ada 있어요 artinya ada. 창고 itu artinya gudang. Ada di gudang. Yang ada di samping. Ada 옆 artinya samping. Vinilhouse itu artinya rumah kaca. Oke. Maka di sini pertanyaannya adalah 이 사람들은 지금 어디에 있습니까? Orang-orang ini ada di mana sekarang? Yang nomor satu, ada kata suksa, artinya kandang. Kedua, ada yang gicang, itu artinya peternakan ayam. Kemudian ada yang sikjang, itu artinya tambak. Kemudian kalau yang nomor 4 ada sario canggo, itu artinya gudang pakan. Maka jelas ya, jawabannya nomor 2, peternakan ayam. Karena yang di kandang cuma si cowok-cowok gitu ya. Hanya yang cowok, yang perempuannya nggak tahu dia. Paham ya, lebih luasnya atau lebih tepatnya adalah yang nomor 2. Oke, kita coba lanjut untuk soal berikutnya. Kita dengarkan dulu audionya. 9번. 아디씨, 소화기 사용법 좀 알려주세요.
먼저 소화기 손잡이에 있는 안전핀을 뽑고 불이 난 쪽을 향해 뿌리세요. 그래요? 생각보다 쉽네요. 그런데 손잡이를 힘껏 움켜쥐어야 해요. 그리고 불 주위에서부터 뿌리세요. 다시 들으십시오. 아디씨, 소화기 사용법 좀 알려주세요. 먼저 소화기 손잡이에 있는 안전핀을 뽑고 불이 난 쪽을 향해 뿌리세요. 그래요? 생각보다 쉽네요. 그런데 손잡이를 힘껏 움켜쥐어야 해요. 그리고 불 주위에서부터 뿌리세요. Oke, kita coba bahas untuk audionya tadi ya. Bagian situ ada kata adisi, adi, soagi sayong bob 좀 알려주세요. Ada di sini ada kata alyojuda, beritahu ya. Atau boleh tolong beritahu saya sayong bob, cara sayong menggunakan ada sewagi itu artinya alat pemadam api. Kemudian bawahnya ada 먼저 소화기 승차기에 있는 안전핀을 뽑고 불이 난 쪽을 향해 뿌리세요. Ini dari sini ya. 먼저 소화기 손잡이에 있는 안전핀을 뽑고 뽑다 di sini artinya cabutlah. Cabut, mencabut. 안전핀, pin keselamatan. Yang kita ada di sonjabi itu artinya pegangan. Sohwagi, alat pemadam api. Monjo, terlebih dahulu. Atau boleh monjo di sini artinya pertama-tama, itu nggak apa-apa ya. Monjo, pertama-tama, cabutlah pin keselamatan yang ada di pegangan dan burinan jogel yang puriseyo. Puriseyo, purida itu bisa artinya banyak ya, bisa menyemprotkan, bisa menaburkan macam-macam. Kalau di sini semprotlah. Itu maknanya. Semprotlah, yang itu artinya mengarahkan, mengarah arah artinya yang ya. Jadi semprotlah dengan mengarahkan cuk itu arti di situ maknanya bagian. Buri nada artinya nadanya artinya keluar. Buri di situ artinya bul api. Oke, jadi pertama-tama cabutlah pin keselamatan yang ada di pegangan alat pemadam api. Lalu semprotlah ke arah bagian keluarnya api, itu maknanya. 그래요? benarkah? 생각보다 쉽네요. 생각보다 daripada yang dipikirkan, 쉽네요. ternyata lebih mudah ya, kayak gitu. 그런데 akan tetapi 손잡이를 힘껏 움켜쥐어야 해요. Ada aoya, ada artinya harus, tetapi harus 움켜쥐다 itu artinya memegang, mencengkram itu boleh, tergantung. Memegang aja deh, memegang atau mencengkram. Himkot, sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Oke, sonsabi, pegangannya. Jadi akan tetapi harus memegang sekuat tenaga pegangannya. 그리고 lalu 불 주위에서부터 뿌리세요. semprotkanlah mulai dari Dwi di situ boleh kita artikan area full api. Kerigo dan semprotlah mulai dari area api kayak gitu ya. Maka di bagian sini kita bahas dari pertanyaannya ada sawagiro purpelte artinya saat ya. Saat 불을 끄다 itu artinya mematikan api. Ya. Saat mematikan api dengan alat pemadam api, 가장 먼저 해야 할 일은 pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu itu apa gitu ya.
Maka di bagian kuning ini sudah dilengkapi 먼저 소화기 승차비에 있는 안전핀을 뽑고. Jadi jelas jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Tapi kita coba bahas dulu untuk jawaban nomor 1 ada 불주의에서부터 뿌리세요. Purida tadi semprotlah mulai dari ke area api. Enggak ya, bukan hal yang harus dilakukan pertama kali. Kalau yang nomor 2 tadi 손잡이 부분에 안전핀을 뽑습니다. Jadi cabutlah 안전핀 di bagian pegangan. Maka jawabnya jelas nomor 2. Nah, kalau yang nomor 3 ada 손잡이를 쓰게 움켜쥐고 불을 끕니다. Mematikan api dengan memegang dengan kuat. Sudah itu artinya kuat ya. Kuat pegangannya. Maka enggak juga. Kalau yang nomor 4 ada 호스를 불이 난 곳으로 향하게 합니다. Harus mengarahkan 호스 itu selang ke arah tempat keluarnya api. Enggak sesuai juga ya, karena enggak pakai hose, enggak pakai selang. Ya. Kita lanjut. Satu lagi untuk soalnya yang nomor 10 terakhir ya. Kita dengarkan lagi untuk audionya. 10번. 요즘 날씨가 추워져서 환기를 자주 시키지 않는 것 같습니다. 오랫동안 창문을 닫고 작업을 하게 되면 작업장 내에 먼지가 쌓이게 됩니다. 작업을 시작하기 전에 환풍기를 꼭 틀고 작업 중간중간에 창문을 자주 열어주시기 바랍니다. 다시 들으십시오. 요즘 날씨가 추워져서 환기를 자주 시키지 않는 것 같습니다. 오랫동안 창문을 닫고 작업을 하게 되면 작업장 내에 먼지가 쌓이게 됩니다. 작업을 시작하기 전에 환풍기를 꼭 틀고 작업 중간중간에 창문을 자주 열어주시기 바랍니다. Oke, kita coba bahas ya untuk jawabannya dulu deh, nanti baru kita terjemahkan untuk audionya tadi, baru soalnya. Nah, di sini jawabannya ada 필요성. 필요성 itu artinya dari kata 필요하다 ya, 필요. Artinya kebutuhan, keperluan. 환기 itu artinya ventilasi. Jadi perlunya ventilasi, butuhnya ventilasi. Kalau yang nomor 2 ada 환풍기 사용법. Jadi 사용법 itu artinya cara penggunaan ventilasi. Kalau yang nomor 3 ada 날씨와 작업장. 날씨 itu cuaca dan 작업장 itu tempat kerja. Jadi cuaca dan tempat kerja. Kalau yang nomor 4 ada 작업장 청소 방법. Artinya cara bersih-bersih tempat kerja ya. Maka di sini untuk pertanyaannya adalah muase 대해. Tentang apa gitu. Kita bahas dari audionya tadi. Ada 요즘 날씨가 추워져서, ada tata bahasa aoso artinya karena, ada 추워져서 itu dari kata 춥다 yang ditambah dengan tata bahasa aojida. Aojida di situ artinya semakin. Jadi itu bisa 춥다 dingin, jadi semakin dingin. 요즘 날씨 itu artinya cuaca. 요즘 itu akhir-akhir ini. Jadi karena cuaca akhir-akhir ini semakin dingin, 환기를 자주 시키지 않는 것 같습니다. Adanan 것 같아 artinya sepertinya. Cianta artinya tidak. Ja주 sikida itu artinya menjaga, salah satu artinya ya. Menjaga. Honggi itu artinya ventilasi. Mengatur boleh ya, tidak boleh tergantung konteksnya. Jaju itu artinya sering. Jadi karena cuaca akhir-akhir ini semakin dingin, sepertinya tidak sering mengatur ventilasi, menjaga ventilasi gitu ya. Lebih ke mengatur aja lebih enak diksinya. 오랫동안 창문을 닫고, ada kata 닫다 itu artinya menutup. 창문 itu artinya jendela.
oret동안 dalam waktu yang lama. Hmm? Oke, ada di situ boleh diartikan nya lalu atau dan ya dan 작업을 하게 되면 jika bekerja di sini artinya dengan lebih tepatnya. Jadi jika bekerja dengan menutup jendela dalam waktu yang lama, 작업장 내에 di dalam 작업장 itu tempat kerja, 먼지가 쌓이게 됩니다. 먼지 itu artinya debu. Debu, saida itu tertumpuk, menumpuk. Karena di sini saida ya, kalau satta itu artinya menumpuk. Tapi karena di sini ada i-nya, maka maknanya jadi pasif, tertumpuk. Jadi di sini ada kata kitita, artinya jadi. Jadi tertumpuk, semakin menumpuk boleh juga. jadi 오랫동안 창문을 닫고 작업을 하게 되면 jika bekerja dengan menutup jendela dalam waktu yang lama, jadi debunya menumpuk di dalam tempat kerja. 작업을 시작하기 전에 ada tata bahasa 기존에 artinya sebelum. Sebelum 시작하다 itu artinya memulai. sebelum memulai 작업 bekerja, pekerjaan, 환풍기를 꼭 들고 boleh mengatur ventilasi, membuka ventilasi boleh kita artikan seperti itu. Tergantung konteks saja ya. Jadi harus mengatur ventilasi dan 작업 중간중간에 창문을 자주 열어주시기 바랍니다. Ada tata bahasa sigi baramida ya, barada, artinya bisa kita artikan harap. Harap, semoga, tergantung konteksnya. Kalau di sini lebih kita harap ya, kami harapkan, kita harapkan, saya harap, itu boleh juga. Saya harap untuk membuka, ada sering membuka jendela di tengah-tengah kerja. Begitu ya. Jadi 작업을 시작하기 전에 sebelum memulai kerja, aturlah ventilasi dan juga diharapkan untuk sering membuka jendela di tengah-tengah pekerjaan. Begitu ya. Maka kira-kira jawabannya pasti yang nomor 1. Panggil Hirosong. Jadi kebutuhan ventilasi ya, keperluan ventilasi. Nah, kalau yang lainnya kurang tepat. Gitu. Sudah selesai untuk pembahasan hari ini tentang bab 46 sampai 50. Mungkin ada yang mau ditanya. 질문이 있어요? Tulisan ini dulu ya.